Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat total populasi saat ini sebanyak 281.603,8 juta jiwa dengan 137.909,4 juta jiwa diantaranya adalah perempuan yang setara dengan 48,9% dari keseluruhan penduduk. Sebagai pondasi penting dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita RA Kartini, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 mengafirmasi kesetaraan antar warga negara tanpa memandang gender. Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan, namun kekerasan terhadap perempuan terus kerap terjadi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mencatat bahwa Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai 3 provinsi dengan kasus kekerasan terbanyak. Tak terkecuali peningkatan kasus kekerasan di provinsi lainnya juga kerap terjadi. Perempuan yang seharusnya diberdayakan justru menjadi korban kekerasan dengan angka 79,8%. Sementara 88,7% pelaku kekerasan adalah laki-laki. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman dan penuh kasih justru menjadi tempat terjadinya kekerasan dengan angka 61,2%. Faktanya, kelompok usia 15-64 tahun, terutama perempuan muda berusia 13-17 tahun, menjadi korban kekerasan terbanyak dengan total 33,3%, sebagian diantaranya adalah pelajar. Sedikit demi sedikit media-media mulai mengungkapkan kasus yang terjadi pada perempuan, entah itu kekerasan verbal, KDRT, pelecehan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap perempuan dan anak yang terus merajalela. Apakah ini akan terus berlanjut? Beberapa korban telah berani untuk berbicara tentang apa yang mereka alami. Namun bagaimana dengan korban yang tidak berani untuk speak up? Siapa saja yang seharusnya terlibat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan? Oke, kalau kita berbicara terkait dengan kekerasan kepada anak perempuan, kepada anak dan kepada perempuan, itu nggak bisa terpisahkan dari kekerasan terhadap gender. Karena anak dan perempuan ini menjadi bagian dari gender yang rentan yang memang harus kita berikan atensi yang lebih. Kenapa? Karena soal ini masih banyak sekali yang belum aware, yang belum peduli, yang belum mengenal lebih dalam tentang kekerasan terhadap anak dan terhadap perempuan. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya tidak dapat menyalahkan korban ataupun hal-hal yang dapat memberatkan korban. Nah, menurut saya sendiri, salah satu alasan utama mengenai para korban ini tidak berani untuk speak up itu sendiri adalah karena dari culture masyarakat yang ada yang cenderung untuk menyalahkan para korban jika mengalami suatu kekerasan seksual, sehingga menyebabkan para korban lebih cenderung untuk diam dan juga tidak berani untuk menyuarakan mengenai pengalaman tidak enak yang dialami. Karena kalau berbicara mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, itu seperti fenomena gunung es. Jadi kita cuma tahu pucuknya aja, kita cuma tahu puncaknya aja, padahal di dalam itu, di bawah itu sangat banyak kekerasan yang memang tidak terekspos, atau yang lebih jahatnya lagi adalah sengaja dibungkam. Kita lihat KDRT ya, KDRT itu tidak melihat kalangan, semua kalangan, entah kalangan pejabat, orang biasa, artis malah. Nah ini yang jadi masalah ketika mereka tuh tidak berani speak up. Nah ini sehingga kasusnya itu tidak muncul ke permukaan. Jadi hanya ada beberapa kasus yang muncul, itu pun karena sudah berani speak up. Contohnya saja misalnya, kebanyakan di Nusa Tenggara Barat, kekerasan terhadap perempuan itu terjadi pada perempuan yang tidak bersekolah atau perempuan yang mengalami kekerasan, contohnya misalnya perempuan pelaku perkawinan anak.
fenomena yang berkembang sekarang ini bahwa kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan semakin meningkat. Nah, ini ada beberapa persoalan ya, ada beberapa faktor yang mendasarinya. Yang pertama adalah terkait dengan budaya patriarki di masyarakat kita yang masih sangat kuat. Budaya patriarki itu adalah budaya bagaimana laki-laki ada superior dibandingkan perempuan, dan perempuan merupakan subordinasi dari laki-laki. Nah, budaya ini mewarnai baik di dalam kehidupan domestik, di keluarga maupun di kehidupan publik, di tempat kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan ini adalah karena masih rendahnya literasi perempuan terkait dengan kekerasan berbasis gender. Banyak sekali perempuan itu yang tidak menyadari atau tidak tahu bahwa apa yang mereka alami ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, sehingga mereka tidak mengadukan. Nah, yang ketiga ini adalah soal akses terhadap layanan pengaduan. Banyak sekali perempuan-perempuan, khususnya perempuan rentan yang tinggal di perdesaan, tinggal di pulau terpencil, ini atau perempuan yang dengan pendidikan yang rendah, ini mereka tidak tahu mereka harus mengadu kemana. Ini sangat korelasinya sangat kuat sekali. Ini di mana pihak akademisi itu harus menjadi bagian, harus ambil bagian dalam beberapa kasus yang ada di Indonesia, khususnya dalam kekerasan pada anak dan perlindungan anak. Kita lihat sekarang fenomena ini ada beberapa kasus yang kami tangani, dan ini membutuhkan sentuhan atau peran dari akademisi. Sangat ada berkorelasi karena Bapeda punya tugas menyusun perencanaan dan program. Nah, kita menyusun perencanaan dan program yang mengarah kepada pengarus utama gender selalu mengacu kepada data dan informasi. Untuk khusus kasusnya NTB terkait dengan kesetaraan gender itu masih di bawah nasional. Indeks ketimpangan gender NTB 0,65 di tahun 2023 dan itu sangat jauh di bawah nasional. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kita, perlakuan kepada perempuan itu masih tidak sama, masih timpang dibandingkan laki-laki. Dan tugas daripada Bapeda melihat adanya data indeks ketimpangan gender yang masih jauh di bawah nasional, bagaimana menyusun sebuah perencanaan agar ketimpangan yang terjadi itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Di Jawa Timur itu sudah ada UPT PPA, di sana banyak menangani terkait korban kekerasan, baik itu di perempuan maupun di anak. Jadi kalau untuk speak up kita berusaha untuk memberikan sosialisasi. Di sana ada hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat kalau misalkan ada suatu kekerasan di lingkungan rumah. Ada beberapa dasar pertimbangan. Kita lihat sekarang bukan hanya di Indonesia, secara internasional, secara global ini, di mana pihak perempuan ini harus bisa meningkatkan kualitas diri. Artinya disetarakan dalam artian yang sesuai dengan kapasitas seperti itu. Menjadi wanita yang penuh dengan kualitas diri tidak akan pernah terlindas, khususnya dalam edukasi, pendidikan dan segala macam, sehingga mereka tidak disemena-menakan, diberdayakan oleh beberapa pihak. Ini sangat penting sekali. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, itu mengacu kepada sesuai dengan yang namanya perlindungan hak asasi manusia, sehingga antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu hanya yang sifatnya kuadratik. Sebenarnya kan pada prinsipnya manusia itu diciptakan setara ya. Jadi tidak ada yang lebih utama, baik itu berlatar belakang jenis kelamin, berlatar belakang sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Karena kami sebagai lembaga HAM itu memandang manusia sebagai individu yang merdeka.
begitu ya. Jadi tidak memandang jenis kelamin. Selama ini memang di dalam kehidupan praktisnya gitu ya, banyak budaya perempuan cenderung untuk direndahkan ya, menjadi subordinasi dari laki-laki. Perempuan ini harus punya kualitas diri sehingga tidak diberdayakan, tapi tetap harus pada posisi semula, bahwa ketika seorang perempuan sudah berada, misalnya contoh ada beberapa kasus rumah tangga, istrinya jauh lebih tinggi penghasilan, pekerjaannya lebih tinggi, tapi tidak boleh, tetap sehebat apapun perempuan, setinggi apapun profesinya, laki-laki suami adalah tetap kepala rumah tangga, sehingga tidak terjadi kesenjangan seperti itu. Ini persoalan mindset ya, jadi persoalan cara berpikir masyarakat kita. Di luar sana itu masih banyak orang-orang yang mindsetnya, terutama laki-laki, itu memandang bahwa perempuan tidak punya kapasitas yang bagus gitu ya untuk melakukan kerja-kerja sebagaimana apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Makanya semakin perempuan itu mendapatkan akses pendidikan yang bagus, yang lebih tinggi, maka perempuan akan bisa melindungi dirinya. Sebaliknya, ketika perempuan tidak mendapatkan akses kesempatan untuk pendidikan lebih bagus, maka perempuan akan selalu menjadi objek diskriminasi, menjadi objek pelecehan seksual gitu, dan selalu dikalahkan di dalam persaingan-persaingan di sektor-sektor formal maupun di sektor informal lainnya. Kami ada beberapa upaya yang telah kami lakukan. Ini ada upaya pencegahan ya, pencegahan sehingga tidak terjadi, dan ada juga upaya penanganan ketika telah terjadi. Pencegahan itu sudah sering kami lakukan, misalnya kami melakukan beberapa sosialisasi, penyuluhan, seminar-seminar yang diikuti oleh beberapa golongan dari perempuan sehingga mereka dibekali dengan beberapa skill pengetahuan tentang diri mereka sendiri, bagaimana mereka sendiri mampu merawat diri, menjaga kualitas mereka sehingga mereka tidak seperti itu. Itu upaya yang dilakukan dalam pencegahan. Kami perguruan tinggi ini bekerja lintas sektoral dengan beberapa stakeholder, misalnya Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perlindungan Anak, terus ada beberapa lembaga dunia seperti UNICEF, Save the Children, untuk bekerja bersama bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kasus pada kekerasan perempuan dan perlindungan anak. Iya, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, di sana ada 3 urusan yang harus kita laksanakan. 1, urusan di pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kemudian yang kedua pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan yang ketiga urusan kependudukan dan catatan sipil. Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM nasional memiliki mandat merekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan. Karena sesuai dengan mandatnya kami tidak bisa melakukan penanganan langsung, pendampingan langsung kepada korban. Jadi kami membangun sistem kondusif ya, dengan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Dan saya pikir semua kementerian semua lembaga itu harus menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Ya kan? Karena sebenarnya tidak ada hubungannya kemampuan kapasitas perempuan dan laki-laki itu berbeda. Jadi misalkan laki-laki itu lebih cerdas, enggak juga. Perempuan susah gitu kan, mikirnya enggak ada. Karena ya perempuan jadi menteri juga bisa gitu ya. Perempuan jadi tentara juga bisa. Jadi tidak ada, dan semua lembaga harus secara konsisten punya komitmen untuk memberikan kesempatan kepada perempuan setara dengan laki-laki.
saya berharap bahwa para perempuan dapat terpenuhi hak-haknya, dan juga saya berharap bahwa para perempuan akan dapat mendapatkan perlakuan yang adil di masyarakat. Saya juga berharap para perempuan dapat menjadi leader dan juga memiliki pandangan yang setara di masyarakat dengan para kaum laki-laki. Kita sudah harus mulai adil dan harus mulai sadar sejak dalam pikiran. Jadi berbicara tentang gender itu muaranya ada di pikiran kita. Jadi kita harus menganggap semuanya itu setara, baik anak-anak maupun orang dewasa, maupun perempuan maupun laki-laki. Harapan saya tidak pernah ada lagi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Karena kita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dan hak itu dimulai dari apa? Dari mengubah paradigma bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, punya kesetaraan di dalam seluruh akses pembangunan, seluruh akses kehidupan. Yang berbeda adalah kodrat saja. Oke, untuk perempuan-perempuan Indonesia ya, menjadilah perempuan yang berdaya saing, yang berkemampuan, sehingga kita perempuan tidak menjadi kaum yang lemah, tidak menjadi kaum yang mudah dipimpin dengan cara meningkatkan kualitas diri. Ayo, kalau misalkan ada suatu terjadi kekerasan, baik itu di diri kita sendiri atau di lingkungan keluarga atau di teman atau lingkungan di sekitar kita, baik itu kita temui secara langsung ataupun mendengar dari siapa, kita berani untuk speak up, berani untuk melaporkan, karena suatu kekerasan itu harus kita cegah supaya tidak terjadi pada diri kita, kaum perempuan. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada semua masyarakat, manusia itu akan dihormati dari sikap dan perilakunya. Kalau kita bisa menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Kalau kita bersikap baik pada orang lain, maka orang lain pun akan bersikap baik pada kita. Dan menghormati sesama manusia itu sama dengan kita menghormati pada Sang Pencipta.